Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Firman Fahrudin dengan NIM 1521111713066. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengendalian risiko dan potensi hazard pada aktivitas pembangunan kantor 3 lantai, aktivitas menyetrika baju, dan juga aktivitas masak pada penjual kebab. Aktivitas 1. Pembangunan kantor 3 lantai. Potensi hazard mekanik. Palu besi yang berat. Palu tersebut memiliki pegangan kayu yang kasar dan juga memiliki bagian yang berbentuk tajam. Risiko pegangan palu tersebut dapat melukai tangan pekerja atau biasa disebut di Jawa ketelusupan, dan juga pada sisi yang tajam dapat tertusuk jika jatuh mengenai pekerja. Pengendalian risiko. Eliminasi, menghilangkan palu agar tidak digunakan lagi oleh pekerja bangunan, tapi tidak dapat dilakukan karena palu komponen penting bagi pekerja bangunan. Substitusi. Palu konvensional tersebut bisa digantikan dengan yang lebih modern dan aman, yaitu seperti Instatank, dengan mengikuti panduan-panduan yang tertera pada buku panduan yang ada di dalamnya. Modifikasi engineering. Apabila harga Instatank tersebut terasa mahal, maka palu dapat dimodifikasi dengan memberi bantalan pada pegangan kayu yang kasar dan memberi penutup pada bagian yang tajam. Administrasi. Bersihkan palu dari kotoran dengan menggunakan lap. Periksa palu secara teratur untuk mengidentifikasi adanya kerusakan bagian pegangan kayu yang kasar agar lebih aman. APD. Memberikan APD kepada pekerja bangunan berupa sarung tangan, kacamata pelindung ataupun pelindung wajah saat bekerja. Menggunakan helm pengaman jika bekerja dalam area yang berbahaya kejatuhan material dari atas. Paku yang tajam dan berkarat. Resikonya pekerja dapat tertusuk sehingga dapat terjadi pendarahan pada tubuh yang terkena, sedangkan untuk paku berkarat dapat menyebabkan terkena tetanus karena racun dari bakteria Clostridium tetani, tetapi yang masuk ke dalam luka dan menyebar melalui pembuluh darah. Eliminasi, menghilangkan paku agar tidak digunakan oleh pekerja bangunan. Ini tidak mungkin bisa dilakukan dikarenakan paku adalah komponen yang paling penting bagi pekerja. Namun untuk paku yang berkarat dapat dieliminasi atau diganti dengan paku yang baru dan lebih bersih. Substitusi, mengganti paku dengan lem dikarenakan lem lebih aman namun tidak lebih kuat dari paku, sehingga pengendalian tahapan tersebut perlu dipertimbangkan kembali. Modifikasi engineering. Modifikasi paku dengan cara mengamplas pada bagian yang berkarat sehingga menjadi bersih dan aman. Administrasi, memberikan arahan kepada para pekerja agar berhati-hati saat menggunakan paku yang tajam dan berkarat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan juga memberikan rambu-rambu pada tempat paku agar pekerja dapat membaca dan menjadi lebih waspada. APD yang digunakan, memberikan APD pada pekerja pembangunan berbentuk sarung tangan agar tangan pekerja aman dari benda yang dapat melukai tangannya. Tangga kayu. Pekerja akan terjatuh saat menaiki, dan selain terjatuh dari tangga yang terbuat dari kayu bisa saja roboh. Inilah yang menjadi penyebab terjatuhnya para pekerja. Eliminasi, menghilangkan tangga kayu yang sudah mulai rapuh agar tidak digunakan oleh para pekerja dan menghilangkan serabut kayu pada tangga tersebut. Substitusi, mengganti tangga kayu tersebut dengan tangga yang lebih kuat, yaitu seperti tangga besi
yang berbentuk piramida sehingga lebih kuat dan aman dan tidak berserabut, yang memungkinkan para pekerja tertusuk serabut kayu apabila pekerja menggunakan tangga itu. Modifikasi engineering memperbaiki rangka dari tangga tersebut dengan kayu-kayu yang lebih kokoh, kuat, serta melapisi tangga kayu dengan kain untuk menghindari tertusuk serabut kayu. Lebih baik tangga tersebut disusun berbentuk piramid agar lebih kuat dalam menahan beban. Administrasi memberitahu kepada para pekerja bahwa tangga yang digunakan sangat tidak aman, sehingga dalam menggunakannya harus dinaiki oleh maksimal 1 orang dan digunakan untuk menjangkau tempat-tempat yang tidak terlalu tinggi. Selain itu, memberikan edukasi mengenai penggunaan tangga dan rambu bahaya akibat ketinggian. APD memberikan pekerja safety harness dan safety helmet kepada para pekerja bangunan agar apabila terjatuh maka safety harness akan menahannya agar tidak mengenai tanah, dan safety helmet untuk melindungi kepala para pekerja. Hazard fisika. Suhu yang panas akibat paparan sinar matahari secara langsung. Risiko mengakibatkan para pekerja mengalami dehidrasi dan meningkatkan risiko terkena heat stroke serta meningkatkan risiko kanker kulit akibat paparan sinar UV secara langsung dan terus-menerus. Eliminasi menghilangkan suhu panas tidak dapat dilakukan mengingat pekerja diharuskan bekerja di luar ruangan. Substitusi tidak dapat dilakukan mengingat suhu yang panas berasal dari sinar matahari langsung. Modifikasi engineering membuat kanopi atau atap sementara dari terpal plastik atau triplek kayu sehingga pekerja tidak akan terkena sinar matahari secara langsung. Administrasi memberikan himbauan dan anjuran kepada para pekerja untuk berteduh di jam-jam matahari terik seperti jam 12 siang untuk menghindari sengatan matahari yang berlebih. Jam ini juga dapat digunakan untuk istirahat, sholat, dan makan siang di tempat teduh. Bisa juga memberikan sosialisasi mengenai bahaya sinar matahari terik dan menempelkan poster bahayanya di area kerja. APD memberikan pekerja sarung tangan, safety helmet, baju tertutup, dan masker atau buff untuk menghindari para pekerja terpapar langsung sinar matahari hingga kulit pekerja tidak terbakar. Hazard biologi. Semut yang dapat menggigit ataupun menyengat pekerja bangunan. Risiko gigitan semerat dapat menyebabkan kulit para pekerja gatal dan muncul. Pengendalian risiko. Eliminasi menghilangkan semut merah tersebut dengan cara menggunakan air panas atau menyapunya sampai sarang semut tersebut. Substitusi tidak bisa dilakukan dikarenakan sarang semut merupakan hazard alami yang ada pada lingkungan para pekerja. Modifikasi engineering memberi pembatas pada tempat yang terdapat sarang semut agar tidak terinjak oleh para pekerja dan tidak tergigit oleh semut. Administrasi memberikan papan peringatan pada tempat yang ada sarang semutnya agar para pekerja tahu mana saja tempat-tempat yang ada sarang semut tersebut agar bekerja dengan nyaman. APD pekerja sebaiknya memakai sepatu agar jika tidak sengaja menginjak sarang semut tidak langsung tergigit oleh semut. Hazard kimia. Debu-debu yang berterbangan yang intensitasnya cukup tinggi.
Risiko dari hazard tersebut, debu ini apabila terhirup saja terlalu banyak dan masuk ke paru-paru dapat menimbulkan seperti serangan asma, rinitis, alergi, batuk, dan bersin-bersin. Apabila debu masuk ke mata para pekerja, maka dapat mengakibatkan iritasi dan kemerahan pada mata. Pengendalian resiko: eliminasi, menghilangkan sumber debu. Sumber debu yang paling banyak berasal dari batu kapur putih yang digunakan sebagai fondasi bangunan dan berterbangan saat tertiup angin. Sumber ini dapat kita hilangkan dengan cara rajin menyiram batuan kapur tersebut dengan air supaya tidak tertiup angin, dan bisa juga dengan menyapu bagian sisa keroposan dari batu tersebut. Substitusi: mengganti kapur tersebut dengan batu-batu yang berkualitas lebih baik lagi agar tidak berterbangan. Modifikasi engineering: secepat mungkin menutupi batuan tersebut dengan semen, meratakan atau dengan terpal plastik. Administrasi: menghimbau dengan melakukan sosialisasi kepada para pekerja bahwa menghirup debu dengan intensitas tinggi dapat mengganggu kesehatan, dan dianjurkan pekerja untuk rutin meneteskan obat air mata ke mata terkena iritasi. Selain itu, tentang bahaya iritasi mata. APD: dianjurkan memakai masker hidung dan mulut agar debu tidak terhirup, dan juga memakai kacamata agar debu tidak masuk ke mata para pekerja. Hazard ergonomi: gerakan seperti memalu dan menggergaji. Risiko: akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada sendi sehingga mengganggu proses bekerja. Pengendalian risiko: eliminasi, menghilangkan kebiasaan gerakan berulang yang dilakukan oleh pekerja. Substitusi, mengganti alat-alat yang menimbulkan gerakan berulang dengan alat-alat yang lebih modern seperti mengganti gergaji biasa dengan mesin pemotong. Modifikasi engineering: memberikan alat-alat yang berpotensi menimbulkan gerakan berulang dengan kain atau bahan yang empuk lainnya pada bagian pegangan supaya para pekerja dapat bekerja dengan nyaman dan pada saat memegangnya. Administrasi: memberikan para pekerja durasi kerja yang sesuai dengan intensitas kerja yang dilakukan agar tidak terlalu lama dalam melakukan aktivitas-aktivitas berat dan berulang tersebut. Memberikan sosialisasi bahwa gerakan berulang itu berbahaya apabila tidak diimbangi dengan perilaku untuk istirahat sejenak dan melakukan peregangan badan. Memberikan sarung tangan yang nyaman untuk para hazard psikologi. Heat stress akibat suhu tinggi pada tempat bekerja. Risiko: dapat menyebabkan peningkatan emosi sehingga membahayakan para pekerja saat bekerja. Selain itu, pekerja dapat mengalami pingsan akibat heat stress berlebih. Pengendalian risiko: eliminasi, menghilangkan penyebab-penyebab dari heat stress seperti penyebab suhu tinggi. Substitusi, mengganti alat-alat yang dapat meningkatkan risiko heat stress dengan alat-alat yang lebih aman. Modifikasi engineering: mengubah lingkungan pembangunan lebih dingin dan rapi agar tidak memicu heat stress. Administrasi: kerja yang sesuai dengan kondisi lingkungan kerja. Usahakan ketika siang hari, ketika matahari tepat di atas kepala pekerja, waktu istirahat yang cukup, dan memberikan sosialisasi bahwa bahaya heat stroke dan apa penyebabnya. Kita juga bisa memasang poster edukasi bahaya heat stroke. APD:
memberikan APD untuk para pekerja seperti sarung tangan dan safety helmet agar saat pekerja mengalami stres dan bekerja di bawah emosi maka tidak akan berbahaya bagi dirinya sendiri. Aktivitas 2. Aktivitas menyetrika dengan menggunakan setrika listrik. Hazard mekanik aliran listrik yang mengalir pada setrika. Risiko jika terjadi masalah pada aliran listrik baik dari kabel penghantar sumber listrik maupun dari masalah-masalah lainnya, maka akan meningkatkan risiko kita untuk tersetrum yang dapat mengakibatkan kematian. Pengendalian risiko. Eliminasi listrik merupakan kebutuhan penting untuk membuat setrika tersebut dapat digunakan sehingga kita bisa menghilangkan aliran listrik tersebut. Dan yang dapat kita lakukan adalah mengeliminasi risiko yang meningkatkan kemungkinan kita tersetrum seperti menghilangkan kabel yang sudah terkelupas atau terbuka. Substitusi. Kita bisa mengganti setrika berenergi dengan setrika berenergi baterai atau berenergi lain sehingga dalam penggunaannya kita tidak perlu takut untuk tersetrum karena tidak melibatkan penggunaan listrik di dalamnya. Modifikasi engineering. Kita bisa memasang alat pendeteksi aliran listrik pada setrika kita sehingga jika sewaktu-waktu terjadi kondisi abnormal pada aliran listrik yang dapat memicu kejadian tersetrum, maka setrika akan otomatis mati. Administrasi menyampaikan pada pengguna setrika tersebut untuk memperhatikan kondisi setrika dan kabel yang terhubung, apa yang salah pada kabel ataupun pada bagian-bagian lainnya yang dapat memicu konsleting pada setrika. Selain itu, pada kabel setrika kita harus memasangnya tanda bahaya bahwa ada kabel tersebut tidak boleh sembarangan saat digunakan. APD. Kita dapat menganjurkan untuk menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan kita, dan ada beberapa kasus tersetrum yang diakibatkan oleh kondisi tangan yang basah saat tersetrum aliran listrik. Maka dari itu, untuk mencegah hal tersebut, alangkah lebih baik kita menggunakan sarung tangan. Hazard fisika. Suhu panas yang dihasilkan oleh setrika listrik. Risiko apabila kita tidak sengaja menyentuh bagian setrika yang mengeluarkan panas, maka dapat menyebabkan luka bakar yang membuat tangan kita melepuh. Pengendalian risiko. Eliminasi tidak dapat mengeliminasi karena suhu panas bersumber dari setrika itu sendiri. Substitusi mengganti setrika biasa dengan setrika uap yang lebih modern. Modifikasi engineering melapisi setrika dengan kain pada saat menyetrika. Administrasi menganjurkan pemakai untuk lebih berhati-hati saat menyetrika agar menjaga jarak dari besi setrika yang menjadi penghantar panas. APD menganjurkan pemakai setrika untuk menggunakan sarung tangan yang terbuat dari kain. Hazard kimia. Kandungan bahan kimia pada cairan pengharum dan pelicin pakaian. Risiko senyawa kimia pada pengharum dan pelicin pakaian tersebut apabila digunakan dalam jangka waktu yang cukup panjang dan kadar yang tinggi dapat menyebabkan sakit kepala, masalah pernapasan, asma, dan iritasi pada kulit. Eliminasi penggunaan dari pengharum dan pelicin pakaian dapat dihilangkan dikarenakan setelah dicuci menggunakan deterjen tentu pakaian sudah berbau harum sehingga tidak perlu untuk diberi tambahan pengharum lagi. Sedangkan untuk pelicin dapat dihilangkan karena tanpa menggunakan pelicinnya kita tetap dapat menyetrika pakaian. Substitusi. Kita bisa mengganti pengharum dan pelicin pakaian tersebut dengan bahan yang lebih alami. Selain itu, kita memperhatikan
komposisi dari produk tersebut dan mengganti produk yang kita gunakan dengan produk yang kadar bahan kimianya lebih rendah dan lebih ramah lingkungan. Modifikasi engineering. Kita bisa memodifikasi kandungan dari pengharum dan pelicin pakaian tersebut dengan menggunakan campuran air. Air akan membuat produk tersebut menjadi lebih encer sehingga kandungan dari bahan kimia produk tersebut tentu komposisinya akan lebih ringan. Administrasi. Menempelkan stiker pada botol pengharum dan pelicin pakaian tersebut untuk tidak digunakan terlalu sering dan terlalu banyak. Lebih baik digunakan pada pakaian-pakaian tertentu dengan takaran atau kadar secukupnya dan seperlunya saja. APD. Saat menyemprotkan produk pengharum dan pelicin pakaian, kita bisa menggunakan masker agar partikel-partikel cairan produk pengharum dan pelicin tersebut tidak terhirup oleh kita. Selain itu, jika kulit kita sensitif, kita bisa menggunakan sarung tangan untuk menghindari kontak langsung dengan produk tersebut. Hazard biologi. Banyak nyamuk yang ditemukan bersarang pada tumpukan baju yang belum disetrika. Resiko. Gigitan nyamuk dapat menyebabkan rasa gatal dan ruam kemerahan pada kulit sehingga dapat mengganggu proses menyetrika. Kemerahan tersebut pun dapat menjadi luka pada kulit jika digaruk terus-menerus. Pengendalian risiko. Eliminasi. Kita harus menghilangkan sumber sarang nyamuk seperti tumpukan pakaian. Sarang ini dapat kita basmi dengan menggunakan produk semprotan pembunuh nyamuk dan memberikan tutup pada tumpukan baju. Substitusi. Mengganti wadah tumpukan baju dengan wadah tertutup agar tidak lagi ada sarang nyamuk. Modifikasi engineering. Kita bisa memakai sensor atau timer pada mesin penyemprot nyamuk agar dapat menyemprot secara otomatis apabila ditemukan nyamuk yang cukup banyak di ruangan. Administrasi. Memberikan himbauan untuk menjaga kerapian dan kebersihan pada ruangan penyimpanan agar tidak digunakan sebagai sarang nyamuk. Selain itu, kita bisa juga memberikan pembagian jadwal rutin penyemprotan ruangan dengan pembunuh nyamuk dan membersihkan secara berkala. APD. Menggunakan pakaian yang panjang agar nyamuk tidak dapat langsung menggigit kulit kita sehingga kita akan terhindar dari gigitan nyamuk. Hazard ergonomi. Posisi yang membungkuk terus-menerus pada saat menyetrika. Risiko. Membungkuk dalam waktu yang lama dapat merubah susunan tulang belakang yang awalnya tegap menjadi maju ke belakang atau kifosis. Pengendalian risiko. Eliminasi. Menghilangkan kebiasaan buruk membungkuk ketika menyetrika. Postur tubuh harus tetap bagus walaupun kita sedang menyetrika. Substitusi. Mengganti meja yang pendek menjadi lebih tinggi. Tinggi meja harus sesuai dengan tinggi kita saat menyetrika. Modifikasi engineering. Kita bisa memasang kaki fleksibel pada meja yang dapat diatur ketinggiannya agar sesuai dengan postur badan kita ketika menyetrika. Administrasi. Memberi batas waktu bahwa menyetrika tidak boleh dalam waktu jangka yang lama di satu waktu sekaligus. APD. Kita bisa menggunakan penyangga punggung agar kita menyetrika. Pada saat menyetrika, tubuh kita tidak dalam posisi yang buruk seperti membungkuk dan tetap tegak. Hazard psikologi. Rasa bosan akibat selalu mengulang-ulang gerakan yang sama pada saat menyetrika baju. Rasa bosan ini akan mengakibatkan risiko kerja yang tidak maksimal akibat konsentrasi yang menurun pada saat menyetrika. Pengendalian risiko. Eliminasi. Kita dapat mengeliminasi kegiatan gerakan berulang tersebut, namun tidak dapat dilakukan karena kegiatan atau gerakan berulang tersebut
adalah bagian dari proses menyetrika. Substitusi. Kita bisa mengganti setrika dengan alat otomatis yang tanpa kita gerakkan, bisa menyetrika dan melipat pakaian sendiri, namun alat ini memiliki harga yang cukup mahal. Modifikasi engineering. Kita bisa memasang timer pada saat menyetrika untuk mengingatkan kita istirahat ketika sudah terasa bosan dan letih untuk menyetrika. Administrasi. Memberikan himbauan untuk beristirahat di sela-sela menyetrika istirahat. Ini juga bisa berfungsi untuk menyegarkan badan saat kita lelah menyetrika. APD. Menggunakan APD lengkap seperti sarung tangan dan baju yang menutup agar ketika kita teledor atau kehilangan konsentrasi akibat rasa bosan dan letih, maka tubuh kita akan terlindungi. Aktivitas 3. Aktivitas seorang penjual kebab. Hazard mekanik. Pisau yang tajam berukuran sedang yang digunakan saat memotong daging dan beberapa bahan lainnya. Risiko. Tangan dapat tersayat sehingga menimbulkan luka robek pada kulit tangan maupun bagian tubuh yang lainnya. Eliminasi. Menghilangkan pisau agar tidak tersayat pada kulit. Namun hal ini tidak dapat dilakukan mengingat pisau adalah alat yang penting dalam proses memasak ini. Substitusi. Pisau dapat digantikan dengan alat pemotong yang lebih modern dengan berbagai macam bentuk sesuai dengan bahan-bahan masakan seperti speedy chopper dan beberapa alat lainnya. Modifikasi engineering. Memberikan pisau pegangan karet atau pisau agar saat memegang pisau tidak merasa licin dan memberikan penutup pisau pada saat pisau sudah tidak digunakan kembali, dan memberikan beberapa jari plester luka sebagai bantalan agar saat mengupas bahan jari tidak tergores oleh pisau. Administrasi. Membaca terlebih dahulu panduan menggunakan pisau yang baik dan benar, seperti memegangnya, arah potongnya, dan teknik memotong masing-masing bahan dengan aman dan benar. APD. Menggunakan sarung tangan saat memotong supaya tidak mudah tersayat ataupun tergores pada tangan saat menggunakan pisau saat memotong. Hazard fisika. Suhu yang panas yang berasal dari api saat menggunakan kompor. Risiko. Apabila seorang terpapar suhu yang tinggi yang berasal dari panas api kompor saat memasak, maka dapat menyebabkan dehidrasi ringan hingga berat. Pengendalian risiko. Eliminasi. Karena api berasal dari kompor, maka hal tersebut tidak dapat dihilangkan, mengingat kompor merupakan alat penting yang digunakan untuk memasak makanan. Substitusi dapat dilakukan dengan mengganti kompor gas dengan kompor listrik. Kompor listrik sendiri memiliki kelebihan, yaitu tidak memiliki nyala api dan tidak memiliki pancaran panas. Modifikasi engineering. Kompor dapat dimodifikasi dengan memberikan penutup pada sekeliling sumber api sehingga panas api tidak langsung terpancar ke arah luar. Administrasi. Memberi himbauan kepada seluruh penjual untuk selalu menyalakan exhaust agar sirkulasi udara tetap terjaga dengan baik. APD. Tidak ada APD khusus yang dapat melindungi kita dari pancaran api kompor. Hal ini disebabkan karena pancaran panas api juga akan memengaruhi kondisi suhu lingkungan kerja si penjual tersebut. Hazard biologi. Lalat yang banyak kita temui dan hinggap di sebagian besar bahan makanan yang akan kita olah. Risiko. Lalat yang hinggap di makanan pasti akan membawa dan meninggalkan kotoran di makanan tersebut.
yang dapat mengakibatkan timbulnya penyakit seperti diare dan masalah pencernaan lainnya. Pengendalian risiko. Eliminasi. Kita dapat menghilangkan lalatnya dengan menggunakan alat perangkap lalat yang nantinya akan membuat makanan lebih steril. Substitusi. Mengganti wadah bahan makanan yang terbuka dengan wadah yang tertutup agar makanan tersebut tidak dihinggapi oleh lalat. Modifikasi engineering. Kita dapat memodifikasi wadah yang tidak berpenutup menjadi berpenutup dengan menggunakan plastik wrap sehingga kita tidak harus membeli wadah baru berpenutup dan membuang wadah lama yang terbuka. Administrasi. Selalu mengingatkan penjual untuk selalu menutup bahan makanan dengan alat yang sudah disediakan seperti penutup wadah asli, plastik, kain, atau bisa juga tudung saji agar makanan terbebas dari kontaminasi lalat. Kita juga bisa memasang tulisan edukasi tentang bahaya makanan yang sudah terkontaminasi oleh lalat. APD. Tidak ada APD dikarenakan makanan yang terkontaminasi akan memberikan efek berbahaya kepada manusia apabila dikonsumsi dan masuk ke tubuh manusia melalui inhalasi atau sistem pencernaan. Hazard kimia. Sabun cuci piring yang digunakan untuk membersihkan alat-alat dapur sebelum dan sesudah memasak. Sabun cuci sendiri diformulasikan untuk menghilangkan noda-noda yang ada di piring. Fungsinya yang keras tersebut akan berpotensi menghilangkan minyak alami yang ada di kulit kita. Dan jika kita gunakan terus-menerus akan mengakibatkan kekeringan ekstrim pada kulit dengan kulit tangan dan iritasi. Pengendalian risiko. Eliminasi. Kita dapat menghilangkan sabun cuci piring tersebut dan hanya menggunakan air mengalir saat mencuci alat-alat dapur. Namun hal tersebut tidak efektif untuk membersihkan pada alat-alat dan wadah yang digunakan. Substitusi. Kita dapat mengganti sabun cuci piring tersebut dengan bahan-bahan alami yang cukup ramah bagi kulit tangan manusia. Beberapa contoh diantaranya adalah daun kemangi serta jeruk. Daun kemangi dan jeruk memberi efek bersih dan wangi pada alat-alat dapur. Namun tingkat membersihkannya tidak seefektif sabun cuci piring pada umumnya. Modifikasi engineering. Si penjual dapat memodifikasi kandungan dari sabun cuci piring tersebut dengan menambahkan air. Tambahan air selain berfungsi untuk menghemat, juga bisa untuk mengurangi kekerasan pada sabun cuci piring tersebut. Administrasi. Kita bisa memberikan poster edukasi bagaimana penggunaan sabun cuci piring, seperti berapa banyak kita dapat menggunakan agar tidak menjadi terlalu keras di kulit. APD. Penggunaan sarung tangan khusus untuk mencuci piring sangat dianjurkan yang terbuat dari bahan karet misalnya. Hazard ergonomi. Posisi kepala yang terlalu lama menunduk saat proses memasak seperti memotong dan menggulung kebab. Resiko dapat menyebabkan si penjual mengalami sakit di bagian leher dan pundak serta kaku otot di punggung akibat terlalu lama menunduk. Pengendalian risiko. Eliminasi. Kita dapat menghilangkan kebiasaan menunduk seperti mengurangi intensitasnya. Substitusi. Mengganti meja yang lebih proporsional dengan tubuh si penjual agar tidak terlalu menunduk. Modifikasi engineering. Memodifikasi alat-alat dapur seperti kompor dengan timer. Timer ini sendiri akan membantu kita mencegah bahan yang telah terproses terlalu lama yang menyebabkan gosong. Administrasi. Salah satu untuk pencegahan sindrom neck
Ini adalah dengan rutin melakukan stretching baik dan benar agar tidak mengalami cedera. APD. Saat ini masih belum ditemukan APD yang dapat menghindarkan kita dari nyeri leher akibat kebiasaan menunduk. Hazard psikologi. Perasaan cemas akibat takut proses memasak yang telah dilakukan gagal dan hasil masakan tidak maksimal. Risiko. Kecemasan yang berlebih tentu akan menimbulkan efek ketidakpercayaan diri sehingga nantinya kita akan merasa ragu bagaimana melakukan langkah-langkah yang tepat saat memasak. Pengendalian risiko, eliminasi. Kita harus menghilangkan sumber kecemasan saat kita memasak dengan selalu meningkatkan pikiran yang positif dan percaya diri. Substitusi, kita dapat mengganti beberapa alat yang sangat berbahaya saat kita gunakan dalam keadaan cemas dengan alat-alat yang lebih aman dan lebih canggih atau modern. Modifikasi engineering. Salah satu cara menghilangkan kecemasan adalah mengubah tempat kerja si penjual dengan tempat yang nyaman, seperti memberikan kipas angin, sound untuk menyalakan lagu yang disukai agar pikiran menjadi tenang dan bekerja dengan asik. Administrasi. Mengupayakan untuk menyampaikan bahwa ketenangan saat memasak sangat penting. Ketenangan berfungsi untuk menghindari kita dari hal-hal yang berbahaya. APD. Menggunakan APD memasak yang lengkap seperti celemek, sarung tangan, dan sepatu kitchen. Dikarenakan hal ini bisa melindungi si penjual dari hal-hal yang tidak diinginkan, karena rasa cemas bisa mengakibatkan hilangnya konsentrasi pada saat memasak. Sekian dari saya, bila ada kesalahan. Sekian penjelasan dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.